Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila di rumah dan juga adik-adikku di studio, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali belajar membaca Al-Quran bitartil. Alhamdulillah, suatu nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri bersama, yang berupa nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar kembali membaca Al-Quran, melanjutkan ibadah kembali setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan kegiatan atau program Tartul Quran pada kesempatan kali ini tercatat sebagai tambahan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Seringkali saya menjelaskan tentang pembaca Al-Quran, bahwasanya membaca Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab yang lain yang sering kita baca. Meskipun tidak mengikuti aturan, tidak ada masalah. Yang penting tidak mengubah terhadap makna. Tetapi dalam membaca Al-Quran ada aturan-aturan khusus saat kita membaca. Dan dalam hukum tajwid, hukumnya adalah fardhu ain atau wajib. Ketika kita membaca atau mempelajari, bahkan mengajar Al-Quran, kita harus mengikuti aturan ilmu tajwid, baik dari tajwid dasar, tajwid kefasihan, makhraj, dan sifatul huruf. Untuk pemula, para qori'in qori'at, yang harus dipelajari pertama adalah dari tajwid dasar. Setelah itu kita mempelajari kefasihan, makhraj, dan sifat. Juga setelah itu kita mempelajari lagu-lagu tartil yang bernuansa Arab sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran dengan tartil dan setartil-tartilnya. Dan memang sudah menjadi anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Saat kita membaca Al-Quran, kita membaca dengan suara yang bagus, suara yang merdu. Iqra'ul Qur'ana bihusni sautikum, Iqra'ul Qur'ana bi aswatikum. Bacalah Al-Quran dengan suara merdumu. Tetapi suara merdu dan juga lagu-lagu Al-Quran itu bukanlah menjadi prioritas saat kita membaca Al-Quran. Tujuan utama kita membaca Al-Quran adalah, yang pertama, niat ibadah itu jelas. Dan yang kedua, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan memahami kalamullah, firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sahabat Salsabila di rumah dan juga adik-adikku di studio, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar di surah An-Nur, melanjutkan pelajaran sebelumnya, tepatnya di ayat 55. Satu ayat kita akan mencoba dengan irama Rast. Dan seperti biasa untuk sahabat Salsabila di rumah, nanti yang ingin bersama-sama belajar membaca Al-Quran,
Langsung saja menghubungi di 081333331941. 081333331941. Langsung sebutkan surah dan ayat yang mau dibaca. Mari kita mulai pelajaran kali ini dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dicoba bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dicoba langsung membaca bersama dari ta'awud dan basmalah. 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Baik, itulah tadi adik-adik kita di studio sudah membaca pelajaran kita kali ini di surah An-Nur, tepatnya di ayat 55. Dan ada pelajaran di ayat ini, di ayat 55, yang mungkin sahabat Salsabila di rumah ada sebagian mungkin yang belum pernah mempelajari pelajaran ini, dan insya Allah saya akan jelaskan sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Yang pertama adalah ra. Hukum ra sukun itu ada 2. Yang pertama adalah tafkhim atau tebal. Yang kedua adalah tarqiq atau tipis. Jadi ra sukun dibaca tafkhim apabila ra sukun apabila huruf sebelum ra sukun itu berharakat fathah atau dhammah. Juga ra sukun dibaca tarqiq atau dibaca tipis apabila ra sukun sebelumnya harakat kasrah. Tetapi di sini ini termasuk gharaibul Quran. Bacaan yang dibaca tidak semestinya dalam hukum tajwid ketika membaca Al-Quran
Alladzi irtada. Irtada. Ra sukun meskipun huruf sebelum ra sukun itu harokat kasrah, tetapi di situ ada hamzah wasal sebelum ra sukun. Maka ra sukun harus tetap dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Seperti lafaz irtada, irji'u ila abikum, irji'u, irtada, alladzi irtada. Tidak boleh dibaca tartib. Alladzi irtada, irtada. Tidak boleh. Aturan dalam hukum tajwid, semua ra sukun yang sebelumnya didahului hamzah wasal, meskipun di situ harokat kasrah, seperti lafaz irtada. Hamzah wasal dibaca kasrah, dibaca dengan harokat kasrah, maka ra sukun harus tetap dibaca tebal. Irtada. Begitu aturan dalam ilmu tajwid. Dan yang kedua, ini sering kali saya jelaskan tentang mad iwad. Dalam Al-Quran ada mad iwad seperti tanwin fathah. Ketika diwakafkan itu semuanya harus dibaca mad iwad, iwadun anit tanwin, menjadi pengganti dari tanwin, maka dibaca panjang, kira-kira 1 alif 2 harokat, sama dengan ukuran panjang mad tabi'i. Yang sering kali pembaca Al-Quran membaca melebihi dari ukuran. Itu semua karena terpengaruh dengan lagu. Lagu-lagu dalam Al-Quran tidak boleh kita membawakan dengan lagu-lagu itu sehingga mengubah atau terpengaruh dengan lagu yang kita bawa sehingga tidak mengikuti aturan ilmu tajwid. Bacaan dengung tidak didengungkan. Bacaan yang harus dibaca tafkhim, dibaca tarkik. Bacaan yang harus dibaca panjang, dibaca pendek karena terpengaruh dengan lagu. Atau mad iwad yang mempunyai ukuran 1 alif 2 harokat sama dengan mad tabi'i, seringkali pembaca Al-Quran membaca dengan melebihi dari ukuran mad iwad, yaitu 1 alif 2 harokat karena terpengaruh dengan lagu. Saya contohkan di sini. Ada 2 mad iwad yang sudah kita baca bersama. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Amna, begitu. Tidak boleh amna, itu terlalu panjang seperti itu. La yushrikuna bi syai'a. Syai'a. Tidak boleh melebihi dari ukuran. La yushrikuna bi syai'a. Itu terlalu panjang seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan aturan ilmu tajwid, terpengaruh dengan lagu yang kita bawakan. Jadi lagu tidak boleh merusak terhadap bacaan Al-Quran, apalagi merusak terhadap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Itu tidak boleh, ya. Misalkan lagu kita mengiringi dengan bacaan Al-Quran dengan mengikuti aturan ilmu tajwid yang sering kita pelajari itu. Itu aja mungkin yang menjadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk selanjutnya, sebelum saya mencoba adik kita di studio, saya akan mencoba untuk memberi kesempatan terlebih dahulu dari sahabat-sahabat kita di rumah yang ingin bersama-sama belajar membaca Al-Quran. Dipersilakan penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dayat dari Waru Pamekasan. Dayat dari Waru Pamekasan. Yang mau dibaca kali ini? Surah Yusuf ayat 1 sampai ayat 4. Yusuf ayat 1 sampai ayat 4. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rudi di kawasan Pamekasan, Waru Pamekasan ya. Sudah membaca di surah Yusuf, tepatnya di ayat 1 sampai ayat 4 surah Yusuf. Sudah membaca dengan 4 ayat. Dan di sini ada Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu pembaca Al-Quran, para qori'in qori'at. Itu sering kali membaca dengan bacaan yang tidak sesuai dengan aturan. Fawatihus Suwar, di sini ada alif. Alif ya, alif itu dibaca seperti biasa, alif, tetap bacaannya alif. Dan yang kedua ada lam. Lam di sini namanya mad lazim harfi. Yang dimaksud dengan mad lazim harfi itu adalah ketika dibaca menjadi 3 huruf. Contohnya lam menjadi huruf lam, alif, mim. Terakhirnya ada huruf mim. Lam. Begitu ya, diakhiri dengan mim yang harus disukunkan. Dan ukuran panjangnya adalah mad lazim harfi itu dengan ukuran 3 alif 6 harokat. Karena di situ ada mim sukun ketika dibaca, maka huruf terakhir di Fawatihus Suwar alif lam ra ada huruf ra. Alif lam ra. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan ra, maka itu tetap bacaannya adalah izhar mim. Bagaimana cara membaca izhar mim? Yang pertama, tidak boleh didengungkan. Dan yang kedua, tidak diboleh dengan membaca dengan sakat khafi. Berhenti sejenak. Itu sakat khafi namanya. Contoh, alif lam ra, itu saktah namanya. Bukan sakat khafi lagi tadi yang sudah dibaca oleh sahabat kita Rudi di Waru Pamekasan. Itu melebihi dari sakat khafi. Sama seperti saktah biasa yang ada 4 bacaannya dalam Al-Quran. Alif lam ra, tidak boleh membaca seperti itu. Atau didengungkan, tidak boleh juga. Alif lam ra, tidak boleh. Yang benar adalah tidak boleh dengung, tidak boleh dibaca dengan saktah atau sakat khafi. Alif lam ra, lam ra, lam ra, begitu ya. Baru kali saya jelaskan tentang
bacaan tafkhim, ra, sukun dan sebelumnya harkat dhammah. Di lafaz hadzal Qur'an. Qur. Cara membaca tafkhim bunyinya seperti ini. Qur. Begitu ya. Hadzal Qur'an dibaca dengan tebal. Seperti itu. Itu aja untuk Rudi di kawasan Pamekasan. Saya lanjutkan penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Syahri Bahar di Kalbung. Syahri Bahar di Kelpung yang mau dibaca kali ini. Surah Al-Baqarah Ayat berapa? 81. 81 silakan dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Syahri Bahar ya di kawasan Kelpung, Kalis, Bangkalan. Sudah membaca di surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 81 sampai ayat 82. Dua ayat tadi sudah dibaca. Perlu saya koreksi juga bacaannya. Tadi saya lupa tidak menjelaskan tentang bacaan tawallud. Tetapi di pelajaran sebelumnya sering kali saya jelaskan tentang bacaan-bacaan tawallud. Ya, membaca, memantulkan huruf-huruf sukun selain huruf qalqalah itu namanya tawallud, dan itu dalam hukum tajwid tidak dibolehkan. Membaca dengan bacaan tawallud itu bacaannya salah. Banyak sekali di sini huruf-huruf sukun yang terjadi bacaan tawallud. Ada ta sukun, sad sukun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh wa ahatat bihi. Itu tidak boleh seperti itu ya. Wa ahatat bihi wa ahatat bihi. Itu sifatnya hamas. Tidak ada qalqalah di sana. Tidak ada tawallud, tidak boleh. Nah, sifatnya hamas. Sedikit mengeluarkan angin, berdesis, tapi tidak begitu parah seperti ta, titubat, wa ahatat bihi. Juga sad, sukun. Faulaika ashabun nar. Ashabu, al-sahabu itu ya. Itu dari kesalahan seperti itu masih tajwid dasar, kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Kalau kesalahan dari tajwid dasar, kesalahannya itu adalah dari bacaan dengung, dari bacaan qalqalah, dari bacaan tawallud, itu tajwid dasar namanya. Kalau kesalahan dari kefasihan, kefasihan makhraj misalnya, maka huruf shad misalnya dibaca sin, huruf dhad dibaca dal, itu kefasihan makharijil huruf dan sifatul huruf. Itu tingkat akhir dari para para qori'in, qori'at. Saat kita membaca Al-Qur'an, tingkat akhir
adalah di kefasihan makhraj dan sifat. Itu yang harus diperhatikan. Untuk tingkat pemula harus memahami dan memperhatikan tajwid dasar seperti nun sukun dan tanwin, bacaan mat, ukuran panjangnya mat, mat tabi'i, mat wajib, mat lazim, mat iwad misalnya dan lain sebagainya. Itu tajwid dasar seperti itu. Saya lanjutkan penelpon yang ketiga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mursidi dari kawasan Durin Barat. Mursyidi kawasan Turin Barat. Yang mau dibaca kali ini? Pelajaran yang sekarang. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Mursyidi di kawasan Turin Barat sudah membaca di pelajaran kali ini di surah An-Nur di ayat 55. Satu ayat tadi sudah dibaca. Tidak jauh beda untuk tingkat kesalahan ya dari sahabat kita sebelumnya. Siapa tadi sebelumnya itu? Syahri Bahar ya. Tidak jauh beda dari tajwid dasar juga. Kebanyakan itu dari bacaan-bacaan dengung. Bahkan tadi sudah dibaca di sini sesuai dengan aturan. Bacaan dengung harus didengungkan, bacaan qalqalah harus dimanturkan, begitu. Ya. Itu harus dipelajari kembali untuk Ahmad. Siapa tadi? Ahmad Mursyidi ya. Di kawasan Turin Barat. Dari bacaan-bacaan dengung seperti nun tasydid, la yasnahum fil ardi, mim sukun bertemu fa, bacaan izhar syafawi. Tidak boleh didengungkan. Bacaan izhar itu. La yastakhlifannahum fil ard, tidak boleh ya. Itu masih di tajwid dasar juga. Selamat belajar kembali untuk Ahmad Mursyidi. Penelpon yang terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Tani. Dengan Tani. Fahmi. Tami. Iya, yang mau dibaca kali ini. Tami di mana Tami? Di Nungeleh. Nungeleh. Yang mau dibaca? Waqiah. Surah Al-Waqiah di ayat berapa? Ayat 1-3. 1-3. Silakan dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah
khafidatur rafi'ah. Subhanallahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Tami di kawasan Nungileh, Sampang ini juga, Sampang termasuk Kabupaten Sampang. Sudah membaca di surah Al-Waqiah dari ayat 1 sampai ayat 3. Usahakan di setiap akhir kalau sudah diakhiri dengan Shadaqallahul Azim dan diakhiri dengan Assalamualaikum begitu ya. Dan sudah membaca tadi 3 ayat. Kesalahan juga tajwid dasar, tetapi di sini mizanul mat, ukuran mat antara mat tabi satu sama lain ukurannya harus sama. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil wa, itu terlalu panjang ya. Juga lahjah Arabnya masih belum dapat juga. Liwaqa'ati he, itu kurang lahjah Madura namanya. Liwaqa'ati hakadzibah. Seperti itu ya. Itu saja untuk Tami. Selamat belajar kembali, dan itu merupakan telepon yang terakhir untuk sahabat kita di rumah, dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat kita yang lain di rumah yang saat ini belum bisa kami terima teleponnya karena sebentar lagi akan dikumandangkannya dan sholat Isya di kawasan Kota Sampang dan sekitarnya. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat dan tercatat sebagai tambahan amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an